mengikuti kajian dengan baik. Untuk selanjutnya mungkin kita serahkan kepada Ustadz Adim Saidi untuk menyampaikan grand opening studi Miskat Indonesia yang bermateri atau bertemakan takdib ya. Takdib selama ini mungkin kata pendidikan ada taklim, ada tadris, yang lain. Tapi mungkin hari ini kita fokus pada takdib atau pendidikan berbasis adab upaya menyiapkan generasi pejuang. Kepada beliau yang terhormat Ustaz Dr. Adim Saidi dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maaf nih suaranya kedengaran nggak agak Alhamdulillah agak mantul. Alhamdulillah kedengaran ya. Kedengaran. Baik, jadi tema kita tentang ta'dib ya. Ta'dib itu berasal dari kata adaba yu'addibu ta'diban. Jadi proses menanamkan adab itu namanya ta'dib atau inculcation of adab. Nah, itu kita bisa merujuk kalau dalam Al-Quran dari tafsir surat At-Tahrim ayat 6 yang dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib menjelaskan makna qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka itu dengan dua hal. Ya, satu addibuhum, yang kedua wa'allimuhum. Jadi addibuhum ya, jadikanlah keluargamu atau anak-anakmu orang-orang yang beradab, wa'allimuhum gitu ya, dan jadikanlah mereka orang-orang yang berilmu. Jadi ini menjadi rumus baku dalam proses pendidikan dalam sejarah Islam ya, sejak zaman Rasulullah sampai kiamat barangkali gitu, karena memang model ini universal seperti dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, ta'addabu tsumma ta'allamu, beradablah kamu kemudian berilmulah kamu. Nah, jadi kalau kita lihat dalam Al-Qur'an ya, contoh surat Luqman. Nah, Luqman itu kan mendidik anaknya ya, dengan surat Luqman ayat 13 ya sampai 19 itu beberapa contoh tentang penanaman adab di situ. Jadi addibuhum gitu kan. Adab apa yang ditanamkan oleh Luqman pada anaknya? Ya pertama ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim. Ya. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah, jangan syirik. Karena syirik itu kezaliman yang besar. Nah, jadi syirik ini satu contoh gitu ya, ketidakberadaban. Ya, jadi kebiadaban. Gitu. Itu orang musyrik itu sebetulnya orang tidak beradab. Tidak beradab pada siapa? Tidak beradab kepada Allah. Karena dia tidak tidak memahami gitu ya, dan menempatkan dirinya gitu ya dengan semestinya di hadapan Allah. Ya, dia tidak mengesahkan Allah, ya dia tidak mentauhidkan Allah. Nah, itu dia tidak beradab gitu ya. Karena orang yang menyekutukan Allah itu berarti dia tidak loyal. Ya, tidak loyal kepada Al-Khaliq gitu ya. Nah, itu jadi orang misalnya tidak loyal kepada presiden aja, menterinya dipecat. Nah, ini manusia tidak loyal ya, tidak beradab ya kepada Tuhannya. Nah, itu jadi adab ini nanti memang mencakup seluruh aspek kehidupan. Ya, adab kepada Allah ya. Nah, misalnya kan untuk beradab kepada Allah ya orang harus beradab kepada Rasul ya. Ya, tidak mungkin manusia bisa beradab kepada Allah ya kalau tidak
beradab kepada Rasul. Nah, beradab kepada Rasul itu maknanya ya mengakui Rasulullah ya Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang terakhir. Mengakui itu adab ya. Kemudian menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Ya. Nah, itu adab. Kemudian setelah kepada Rasulullah, adab pada siapa? Nah, dalam surat Luqman itu yang eksplisit disebutkan harfiahnya ya adab pada orang tua. Ya, adab kepada Allah, adab pada orang tua. Nah, tapi kemudian Rasulullah juga mengingatkan ya untuk bisa beradab pada Allah, pada Rasul harus beradab kepada pewaris Rasul, pewaris Nabi, yaitu ulama. Ya, karena Rasulullah juga meninggalkan ulama. Al ulama warathatul anbiya. Ya, jadi kalau orang nggak beradab kepada ulama, gitu ya, tidak mengerti bagaimana dia nggak bisa beradab pada Quran dan Sunnah. Ya, jadi ia nggak bisa beradab pada Rasul karena untuk memahami Rasul, gitu ya, mengerti misalkan ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, mana sih yang wajib, mana yang sunnah. Nah, itu ulama gitu loh. Ya kan? Yang Rasulullah sudah sebutkan khairun nas qarni ya, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, 3 generasi awal itu. Jadi urutan-urutan adab itu ya. Ya, sampai nanti adab kepada guru, adab kepada ilmu, ya, adab kepada lingkungan, termasuk adab kepada diri. Ya. Nah, jadi nanti kalau dalam pendidikan misalnya itu yang penting juga bagaimana menyusun kurikulum yang beradab. Ya, kalau kurikulum SD itu harusnya seperti apa, ya kurikulum SMP itu seperti apa, SMA seperti apa. Karena harus sesuai dengan konsep adab ini, ya. Nah, makanya tadi kembali kepada surat At-Tahrim ayat 6 tadi, kata Ali bin Abi Thalib, ad-dibuhum. Nah, para ulama kita akhirnya dalam proses pendidikannya gitu ya, selalu menjadikan model ini, adab dan ilmu itu dalam proses pendidikan. Jadi selalu didahulukan adab ya sebelum ilmu. Bahkan porsinya adab itu 2/3-nya, ya kata Abdullah Ibnul Mubarak, kadal adabu yakunu thulutsaidin. Ya, porsinya adab dalam agama kita itu 2/3-nya. Ya, beliau juga katakan aku mencari adab itu 30 tahun. Ya, 20 tahun kemudian aku cari ilmu. Dulu misalnya murid-murid Imam Malik ya, Imam Abdullah bin Wahab mengatakan ma ta'allamna min adabi malikin aktsaru mimma ta'allamna min ilmihi. Ya, apa yang kami pelajari ya dari Imam Malik itu kami lebih banyak belajar adab ya daripada belajar ilmu. Ya, jadi aku dicari mak. Ya, jadi lebih banyak belajar adab dari belajar ilmu. Bahkan Imam Syafi'i sendiri ya mengatakan aku mencari adab itu seperti seorang ibu yang mencari anak satu-satunya yang hilang. Jadi sangat sungguh-sungguh, sangat serius ya dalam mengejar adab itu. Nah, adab ini apa kita? Inilah yang diangkat ya oleh Profesor Syed Naqib Al-Atas dalam konferensi pendidikan Islam yang pertama di Kota Mekah tahun 77. Ya, Prof. Al-Atas berbeda dengan banyak pemikir ya, yang menyebutkan bahwa krisis yang dialami umat Islam itu kan mengalami krisis ini panjang. Ya. Misalnya hampir abad 20, itu awal abad 20 itu posisi dunia Islam itu hampir semua terjajah. Sehingga seorang mufti di Kalimantan namanya Syekh Basuni Imron, ya, Mufti Borneo waktu itu ya, mengirim surat kepada Syekh Sakib Arsalan di Syria. Nah, suratnya itu terkenal ya, bunyinya limadza ta'akhkharul muslimun ya wa limadza taqaddama ghairuhum. Ya, mengapa umat Islam mundur gitu ya, dan mengapa umat yang lain maju gitu. Apa yang salah dengan umat Islam ini gitu loh. Itu pertanyaan Syekh Basuni Imron itu.
dijawab oleh Syekh Syakib Arsalan dengan surat yang panjang yang nanti diterbitkan menjadi satu buku terkenal ya. Tahun 54 kalau tidak salah sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Kiai Haji Munawar Khalil Semarang itu ya, dengan judul Mengapa Kaum Muslimin Mundur. Itu limadza ta'akhkharal muslimun ya, walimadza taqaddama ghairuhum. Ya, mengapa umat yang lain maju. Nah, di situ saya sudah menjelaskan ya sebab-sebab ya kemunduran umat Islam itu. Nah, dunia Islam terpukul lagi ya ketika tahun 48 ya, jadi 4 Mei tahun 48 tiba-tiba berdiri ya negara Yahudi ya di Palestina itu. Yang sebelumnya 1918 itu sudah milisi Yahudi sudah masuk ke Yerusalem. Ya, dunia Islam juga sempat terpukul ya 1924 ya runtuhnya Turki Utsmani. Tapi sebetulnya runtuhnya Turki Utsmani itu 1924 tinggal tunggu waktu. Karena 1908 itu kekuasaan di kekhalifan itu sudah tidak ada. Sudah tinggal formalitas. Bahkan nanti yang menyerahkan surat pemecatan ya khalifah Sultan Abdul Hamid kedua itu seorang Yahudi ya, Michael Scalieri. Itu anggota parlemen Turki Utsmani ya dari Yahudi, minoritas Yahudi itu. Nah, itu terpukul lagi dunia Islam gitu ya. 1924 terus 1948 ya setelah itu perang tuh 1 tahun. Ya, orang Yahudi yang dikepung 5 negara Arab gitu ya, bukan malah kalah. Dia malah besar. Kan tahun 1947 PBB membagi wilayah Palestina itu menjadi 2. Separuh untuk Arab, separuh untuk Yahudi. Padahal waktu itu jumlah orang Yahudi ya itu hanya sekitar 10% saja. Tapi dapat tanah ya dari pembagian wilayah Palestina. Asalnya separuh gitu ya, orang Yahudi dapat separuh. Nah, perang 48 ya, tahun 49 mereka dapat lebih luas lagi ya. Nah, itu 48 ya, malah Yahudi malah menang waktu perang, dikeroyok oleh 5 negara Arab ya. Nah, tahun 67 itu terjadi lagi. Dunia Islam terpukul lagi ya. 67 itu adalah direbutnya Masjid Al-Aqsa ya. Masjid Al-Aqsa yaitu di tepi barat ya dikuasai oleh Zionis. Jadi dunia Islam makin terpukul ya. Apa yang salah gitu loh. Ya, jumlah orang Yahudi yang begitu kecil jumlahnya gitu ya. Mengapa mereka mampu gitu ya mengalahkan dunia Islam ini yang begitu banyak jumlahnya. Nah, ramailah orang bertanya-tanya sejak itu 60 tahun. Apa yang salah ya. Dr. Yusuf Kordoiwan menulis buku tahun 69 nih. Ya, mengapa kita kalah di Palestina? Jadi banyak pertanyaan. Ya, makanya akhirnya ada misalnya yang berpikir bahwa ya karena tidak ada khilafah, maka umat Islam ini kalah. Maka untuk umat Islam menang ya wujudkanlah khilafah. Ada yang berpikir ya nggak harus khilafah dulu, yang penting daulah, ya, yang penting punya negara gitu loh. Nah, tapi kemudian sudah berdiri sebetulnya beberapa negara Islam itu, ya. Sudah banyak usaha ya dilakukan ya. Tapi sampai sekarang belum kelihatan yang mana gitu ya yang disebut negara Islam yang ideal itu contohnya mana? Ya kalau kita ditanya sekarang ini. Ya sudah kalau bicara misalnya kekhalifahan gitu ya sudah 1924 lah formalnya runtuh gitu kan. Usaha untuk mengembalikan kekhalifahan itu udah panjang ya, Ikhwanul Muslimin, kemudian kelompok Hizbut Tahrir dan sebagainya ya dari tahun 54 sudah mencoba itu. Orang Yahudi mendirikan negara Israel itu proyeknya 50 tahun. 1897 mereka Kongres Zionis pertama dan Herzl sudah mencanangkan di situ. 50 tahun lagi negara Yahudi akan berdiri gitu. Dan betul ya 50 tahun 3 bulan negara Yahudi itu berdiri. Nah, ini yang OKI gitu ya, organisasi Islam itu waktu awal
tahun 70-an itu juga menghimpun banyak pendapat. Gimana sih cara membangkitkan umat Islam ini gitu lah. Apa yang salah gitu. Nah, waktu konferensi pendidikan Islam yang pertama di Kota Mekah itulah Prof. Alatas kemudian memberikan jawaban bahwa the central crisis of Muslim today is loss of adab. Akar masalah gitu, krisis umat Islam ini akarnya di mana? Itu adalah hilang adab. Ya, loss of adab itu. Loss of adab itu apa? Kata Prof. Alatas di makalahnya ya, itu adalah loss of discipline. Ya, discipline of mind, body and soul. Nah, jadi akar masalahnya itu di manusianya gitu loh. Jadi dan kenapa terjadi loss of adab gitu ya, kata Prof. Alatas, karena memang sudah terjadi confusion of knowledge, kekacauan ilmu. Ya, sejak bangkitnya peradaban barat itu ya, terutama nanti sejak gagalnya pengepungan kota Vienna yang kedua itu kalau nggak salah abad ke-17. Ya kita tahu barat ini sudah mulai bangkit ya setelah keruntuhan Andalusia 1492. Ya, mereka sudah merebut Malaka 1511 kan, datang ke Banten 1596 ya. Dan terus gitu kan ya, sebuah kelompok dagang namanya VOC saja gitu ya bisa melakukan penjajahan. Ya itu di negeri kita gitu kan, kita dijajah sekian lama itu kan sebagiannya bukan langsung oleh pemerintah Belanda, itu hanya perusahaan dagang VOC. Ya, tapi ya kita bisa evaluasi ya. Nah, salah satu yang dampak yang kemudian umat Islam kata Prof. Alatas menjadi problem ini adalah dampak dari pendidikan, ya, kekacauan ilmu itu, confusion of knowledge, ya, kekacauan ilmu. Jadi bukan sekedar bukan bodoh, ya, bukan tidak tahu, tapi ilmunya salah. Ya, ilmu yang telah dikuasai oleh Barat sehingga di dunia Islam pun gitu ya terjadi westernisasi yang luar biasa. Ya, di negeri Indonesia di segala macam itu lembaga-lembaga pendidikan Barat itu memimpin, kita harus akui itu. Ya, menjadi leader ya, menjadi pemandu ya, menjadi pedoman. Nah, sampai itu ya. Jadi Prof. Alatas mengingatkan kalau confusion of knowledge ini tidak diatasi, ya umat Islam nggak akan pernah bangkit. Ya, dan yang paling parah kata beliau gitu ya, itu terjadi di level pendidikan tinggi. Gitu. Kesalahan yang paling fatal itu. Makanya di salah satu konsep penting yang diajukan oleh Prof. Alatas waktu konferensi pendidikan Islam itu kan mengatasi masalah adab ini gitu ya. Itu adalah dengan takdib, kan loss of adab, dia hilang adab. Ya, makanya kalau mau umat Islam bangkit ya balikin adab gitu kan. Prosesnya namanya takdib gitu. Nah, itulah beliau berpendapat ya takdib ini mewakili ya istilah yang lain. Ya, bukan silahkan aja ya, di dalam takdib itu sebetulnya sudah juga tercakup makna taklim ya, tarbiyah. Ya kan, tarbiyah itu kan pengasuhan. Ya, robba yurabbi tarbiyatan itu mengasuh, mengembala itu tarbiyah. Jadi makanya kalau pastor ya dalam bahasa Latin, pastor itu bahasa Latin itu artinya pengembala. Kalau kita lihat simbolnya kompas itu kan pengembala. Karena pastor itu seorang pengembala. Karena disebut pengembala karena memang dia menjaga, merawat, mengasuh seperti pengembala begitu. Ya, jemaatnya itu digembalakan, maksudnya diasuh, ya dijaga, dirawat. Nah, itu murabbi bahasa Arabnya. Ya, jadi nah, proses murabbi mengasuh menjaga ini apa tujuannya gitu. Seperti juga taklim gitu kan, tujuannya mentaklim. Itu semuanya prosesnya agar dia menjadi orang baik. Nah, proses menjadi orang baik itu inculcation of adab itulah ya yang disebut sebagai takdib. Nah, gitu loh. Jadi sebetulnya kata yang paling mewakili istilah pendidikan itu ya, itu adalah takdib ya. Sebab di situ sudah mencakup taklim dan sebagainya. Ya, tapi kalau dirincinya ya bisa gitu, adab dan ilmu karena
adab ini prosesnya penanaman nilai. Ya, kalau Prof. Alatas teorinya kan begini, the purpose for seeking knowledge in Islam ya is to inculcate goodness or justice ya, in man as man. Ya, the fundamental element of Islamic education is inculcation of adab. Jadi yang namanya mencari ilmu, gitu ya, taklim tadi itu apa tujuannya? Proses itu adalah inculcation of goodness atau inculcation of justice. Ya, karena perintah Al-Quran itu kita ini harus takwa. Yang paling dekat dengan takwa itu adil. Ya, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ya, tegakkanlah keadilan. Ya, innallaha ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha. Ya. Ya wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl gitu ya. Jika i'dilu huwa aqrabu littaqwa dan seterusnya. Jadi proses ya pendidikan itu harus menjadikan seorang menjadi semakin adil. Nah, gitu. Jadi itu nilai-nilai keadilan, adab itu ditanamkan dalam diri seseorang. Nah, jadi apa sih sebetulnya yang digagas oleh Prof. Alatas waktu itu sebetulnya adalah kita ini problem yang terpenting adalah di peringkat pendidikan tinggi. Ya, karena pendidikan tinggi itulah yang melahirkan guru, yang melahirkan dosen, melahirkan pemimpin, bahkan melahirkan orang tua. Jadi anak-anak itu kan fa'abawahu, ya yuhawidanihi, au yunasirani, au yumajjisanihi. Jadi anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Yang menjadikan anak-anak itu ya Majusi, Yahudi, liberal, ateis itu orang tuanya, gurunya gitu. Nah, guru itu produk pendidikan tinggi. Ya, itulah. Dan makanya Prof. Alatas di buku Islam and Secularism ya dari makalah yang di Mekah tahun 77 itu mengingatkan betul tentang pentingnya memahami konsep universitas di situ. Apa sih makna universitas? Ya, sekarang kan salah. Ya itu kemarin di buku saya yang saya launching lagi baru cetakan kedua yang perguruan tinggi ideal di era disrupsi itu saya kutip lagi ya penjelasan Prof. Alatas tentang makna universitas. Ya, jadi sekarang makna pendidikan aja sudah salah. Gitu. Pendidikan diartikan dengan sekolah, ya menteri pendidikan, ya. Tapi yang diurus sekolah. Harusnya kan dia menteri persekolahan, gitu. Karena banyak anak yang sekolah tapi tidak terdidik. Ya, karena tidak ada penanaman nilai, ya nilai-nilai keadilan, nilai adab, akhlakul karimah, ya itu tidak ada di situ. Ya, maka dia tidak dididik sebetulnya. Ya, jadi banyak anak sekolah tapi tidak terdidik. Sama dengan banyak anak itu ya yang kuliah, mahasiswa kuliah, tapi dia tidak berpendidikan tinggi. Ya, dia tercatat sebagai mahasiswa tapi tidak berpendidikan tinggi. Orang seperti Muhammad Natsir, dia kuliah enggak kuliah, Pak Natsir itu hanya pendidikan formalnya SMA. Tapi Pak Natsir menjalani proses pendidikan tinggi. Ya, proses membentuk menjadi orang yang universal. Barat itu mengambil istilah universitas itu dari Islam. Ya, dari kata kuliah. Ya, itu diambil ke barat menjadi bahasa Latin, universitatem. Kenapa disebut kuliah gitu ya? Nah, karena tujuannya untuk membentuk manusia yang sempurna. Al-insan al-kulli ya, atau al-insan at-tam atau al-insan al-kamil ya, manusia yang sempurna. Ya, jadi tujuan pendidikan tinggi itu adalah membentuk manusia yang sempurna. Ya, manusia yang sempurna itu bagaimana? Ya manusia yang memahami hakikat dirinya. Manusia yang tahu dia dari mana ya, berasal, untuk apa dia hidup, mau kemana setelah mati, tujuan hidupnya apa, ya siapa Tuhannya, bagaimana dia harus beribadah kepada Tuhannya, dia harus mengenal utusan Tuhan, ya, dia harus mengenal ya bagaimana beradab kepada dirinya, lingkungannya, masyarakatnya, ya itu semua, ya itu manusia yang sempurna. Al-insan at-tam yang dalam hadis Rasulullah disebutkan
akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya itu yang terbaik akhlaknya. Nah, jadi itu yang dikatakan Prof. Alatas tadi. Jadi kalau sekarang ini problem umat Islam apa? Ya hilang adab, maka tanamkanlah adab itu. Ya, tanamkanlah adab, ya. Adab pada Allah, adab pada Rasul, adab pada ulama, ya, adab kepada guru, adab kepada ilmu, ya. Itu harus paham betul, ya. Saya ambil contoh misalnya sederhana, ya. Di sekolah-sekolah itu masih terus diajarkan ya tentang asal-usul manusia dari hominid, ya, bangsa kera itu. Ini kan sangat serius. Ya, bagaimana Al-Qur'an menjelaskan proses penciptaan manusia, ya. Kita semua ini berasal dari Adam, dan Nabi Adam itu hidupnya di surga. Ya, kemudian disesatkan oleh iblis gitu loh. Dan iblis masih ada, masih hidup sampai sekarang. Jadi kisah dalam Al-Qur'an tentang Adam dan iblis itu penting sekali karena ada kelanjutannya sampai sekarang. Ya, masih belum berakhir gitu karena iblis pernah bersumpah ya wa bi izzatika la ughwiyanahum ajmain. Tapi sekarang dalam kurikulum pendidikan ya direduksi bahwa manusia itu berasal dari Pithecanthropus erectus, ya hominid dari Jawa, sebangsa kera yang hidupnya hanyalah untuk supaya bisa survive, supaya bisa cari makan. Ya, nah itu sampai akhirnya ke kurikulum ya tentang kebutuhan, teori kebutuhan. Apa sih kebutuhan manusia itu dibagi menjadi 3, kebutuhan primer, sekunder, tersier. Primer itu sandang, papan, pangan gitu. Jadi unsur manusia yang terpenting yaitu jiwa manusia gitu ya. Itu enggak dimasukkan dalam kurikulum. Dibikin fakultas psikologi ya jiwa, tapi enggak belajar tentang ruh, enggak belajar tentang jiwa, nafs itu. Kan lucu, fakultasnya psikologi. Ya, tapi di situ tidak ada proses tazkiyatun nafs. Ya, penyakit jiwa yang dibahas dalam fakultas psikologi itu termasuk dokter jiwa itu jiwa-jiwa yang kaitannya refleksi dari fisik manusia, ya, mekanisme hormonal dan sebagainya gitu ya. Tapi tidak belajar tentang ruh. Jadi di dalam ajaran Islam ya penyakit jiwa yang paling merusak itu adalah hubud dunia. Ya, itu orang gila ya, orang yang memang misalnya otaknya rusak gitu, dia gila bener lah gitu ya. Ya, atau dia misalnya schizophrenia atau apa. Itu enggak lebih merusak daripada orang yang sudah gila dunia, sudah hubud dunia. Ya, orang kalau sudah gila kuasa, ya gila popularitas, ya gila harta, ya gila jabatan, itu ngeri, itu lebih merusak daripada orang yang di rumah sakit jiwa itu. Gitu. Nah, harusnya Fakultas Ilmu Jiwa itu yang ditangani, ya. Orang senang jadi rektor, orang senang jadi dekan, orang senang jadi ketua partai, orang senang jadi menteri, itu termasuk sakit jiwa itu. Ya, karena aneh gitu. Orang kok senang jadi bupati, ya, orang senang jadi wali kota. Itu aneh itu. Ya, itu sebetulnya dia membebani dirinya gitu dengan beban yang sangat berat di akhirat. Seneng loh ya, bukan berarti nggak boleh. Islam malah bisa mewajibkan kalau tujuannya untuk kebaikan, meraih kuasa ya. Tapi kalau dia seneng aneh, ya berebut ya, dia nggak ngerti bahwa di akhirat ya semakin banyak nikmat yang dia terima gitu ya, maka semakin berat hisabnya di akhirat. Jadi orang itu kalau akidahnya lurus, jiwanya bersih gitu ya, maka dia justru menghindar gitu loh untuk menerima amanah selama dia lihat masih ada orang lain yang lebih baik dari dirinya. Nah itu seperti itu. Nah kurikulum kita salah akhirnya kebutuhan manusia itu nggak ada kaitan dengan jiwa, ya nggak ada kebutuhan ibadah. Akhirnya konsep pembangunannya juga kacau. Ya gimana coba evaluasi seorang wali kota, gubernur gitu ya, sampai presiden itu tidak ada evaluasi prestasi ketakwaan itu nggak ada. Ya. Ya misalnya sekarang ini ya gubernur
apa namanya DKI misalnya yang didukung oleh umat Islam, Pak Anies itu ya. Udah sekian tahun, ada nggak laporan? Waktu saya menjabat, yang sholat subuh berjamaah ya sekian persen di Jakarta. Sekarang alhamdulillah dalam 2 tahun gitu ya, yang sholat subuh berjamaah sudah naik. Ada nggak prestasi begitu? Bahkan yang parah sekarang di kita gitu ya, banyak orang-orang Muslim, aktivis Islam, tokoh Islam sendiri itu percaya dengan ranking-rankingan kampus. Ya, percaya bahwa kampus ini ranking 1, kampus terbaik, ranking ini ikut menyebarluaskan. Lucu banget gitu. Padahal kampus-kampus itu di ranking ya tidak ada nilai-nilai Islam sama sekali. Ya, dalam arti ya nggak ada nilai iman, takwa, akhlak mulia itu nggak ada. Yang diukur itu hanya 4 faktor aja. Input, ya, proses, output, outcome. Ya, jadi kalau misalnya ya satu kampus itu dosennya rajin sholat tahajud, ya, dosennya rajin sholat jamaah, ya, dosennya orang-orang yang rajin zakat, sedekah dan sebagainya, itu nggak masuk penilaian, nggak menaikkan ranking kampusnya. Gitu. Dosennya rajin ngajar ngaji, gitu, nggak masuk ranking kampus. Tapi kalau dosen ya bekerja di sektor industri, gitu ya, menerbitkan jurnal, entah isinya apa jurnalnya, yang penting pokoknya dia nulis jurnal, gitu kan, itu naik rankingnya. Ya, jadi kemudian banyak orang percaya orang Islam itu, oh iya itu kampus bagus gitu ya, karena yang lebih parah lagi ada yang menganggap gini, oh kampusnya hebat, kenapa? Karena mahasiswanya ribuan. Ya, bagaimana mau menanamkan adab atau akhlak mulia? Ya, jadi itu yang Prof. Alatas sudah ingatkan, itu confusion of knowledge, kekacauan ilmu. Nah, kalau orang Muslim aja nggak ngerti gitu ya, mana ilmu yang benar, ya milih kampus aja nggak ngerti, milih prodi aja nggak tahu. Kenapa saya harus milih jurusan ini? Ya, oh karena ini keren, ya lulusannya nanti mudah dapat kerja. Apa begitu cara milih jurusan di perguruan tinggi? Ya bahkan beberapa yang saya tanya, kamu tahu nggak kalau sudah S2, S3 ini sudah menjalankan perintah Nabi belum? Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ternyata banyak yang definisi ilmu aja nggak tahu. Apa itu ilmu? Nah, Rasul perintahkan kita cari ilmu. Terus yang kita cari ilmu apa? Gimana cara mencarinya? Ya. Nah ini yang banyak hal mendasar ya yang diingatkan Prof. Alatas tentang loss of adab itu. Nah itulah pentingnya memahami ta'dib ya, yang nanti ta'dib itu diaplikasikan gitu ya dalam institusi pendidikan ya, terutama di jenjang pendidikan tinggi itu. Ya. Jadi banyak akhirnya karena tidak tahu itu ya jadi kekacauan, ya kekacauan itu. Baik, saya kira untuk pengantar diskusi barangkali ya seperti itu dulu ya saya adab ta'dib ini gitu kan. Nah, nanti soalnya aplikasi adab ini banyak sekali. Ya, misalnya saya beri contoh adab mengaplikasikan kurikulum berbasis adab di tingkat SD dan SMP gitu. Gimana caranya? Ya, jadi adab ini nggak boleh sebetulnya ya di apa namanya ya. Jadi kalau konsep adab ini diterapkan itu tidak boleh ada universitas Islam ya yang menerima mahasiswa yang belum beradab. Artinya masuk fakultas itu nggak boleh. Jadi adabnya itu harus dipastikan benar gitu ya. Ya, saya merumuskan menjadi 3 ya. Prinsip pendidikan Islam itu dari konsep Prof. Alatas tadi itu menjadi 3 TOP. TOP itu pertama T ya, tanamkan adab ya sebelum ilmu yang tinggi. Yang kedua O-nya ya, utamakan ilmu yang fardu ain. Nah, kemudian yang ketiga, pilihlah ilmu fardu kifayah yang tepat sesuai dengan potensi dan kebutuhan umat. Nah, 3 prinsip ini yang harusnya ditanamkan. Ya, misalnya contoh begini, di level perguruan tinggi, ya, misalnya di Fakultas Kedokteran, ya, saya mengingatkan, ya, kalau kita sudah pakai nama
suaranya agak mantul. Jadi kalau jadi misalnya di Fakultas Kedokteran ya, kita pakai nama Islam ya. Maka tujuan Universitas Islam itu adalah membentuk manusia yang baik. Jadi saya sampaikan di satu Fakultas Kedokteran di Sumatera itu, ya kita jangan didik mahasiswa kita ya menjadi tukang obat dan tukang suntik. Tapi didiklah mahasiswa kita menjadi orang baik, menjadi orang soleh, menjadi pejuang, menjadi manusia yang sempurna. Salah satu ya, kriteria manusia sempurna itu adalah dia memiliki skill, ya, satu life skill, apakah kedokteran, apakah ekonomi syariah, perbankan syariah, ya, apakah dia ilmu hukum dan sebagainya, IT, itu bagian dari kriteria orang baik. Ya, tapi namanya universitas itu sesuai dengan namanya, memang tempat untuk mendidik menjadi orang baik. Nah itu tempat tujuannya itu artinya apa? Kriteria utama kelulusan di universitas itu adalah orang baik atau tidak. Gitu. Jadi kalau dia dokter harus pastikan akhlaknya baik. Ya, di beberapa waktu yang lalu diskusi dengan dosen-dosen dan dekan kedokteran UIN Malang, saya sampaikan harus dipastikan bahwa yang masuk ke Fakultas Kedokteran UIN Malang itu orang-orang baik, ya, mahasiswa yang baik. Sebab kalau sampai ya satu universitas ya melahirkan ya ilmuwan-ilmuwan yang tidak berakhlak atau tidak beradab, maka berarti universitas itu memproduksi ilmuwan yang jahat. Ya, dan itu merusak masyarakat. Yang merusak masyarakat kita ini bukan orang bodoh. Yang paling merusak adalah orang-orang alim gitu, orang-orang pinter gitu yang sesat ya, atau yang akhlaknya buruk. Ya, yang adabnya buruk. Itu prinsipnya. Jadi kenapa Islam sangat menekankan masalah adab ini? Karena jangan sampai ya orang tidak beradab gitu ya, itu dikasih ilmu yang tinggi, itu berbahaya. Ya. Jadi banyak orang nanti gitu kan dikasih ilmu hukum, ya tapi dia jahat, ya ilmunya untuk kejahatan. Orang dikasih ilmu akuntansi, tapi dia serakah dunia, dia hubud dunia, ya rusak gitu. Ya, jadi problem umat ini ada dalam dirinya. Ya, jadi itu yang Prof. Alatas tekankan. Masalah umat ini ada dalam diri kita. Ya, jadi kalau diri kita nggak dibenahi, ya pendidikan kita nggak dibenahi, ya tazkiyatun nafs, pensucian jiwa itu tidak menjadi program utama ya dalam pendidikan, ya maka bisa jadi jangankan di luar, di dalam kampus itu sendiri ya akan terjadi gitu ya kejahatan-kejahatan. Ya, bagaimana satu institusi yang bertugas mendidik melahirkan orang-orang baik, tapi di situ justru ya dihuni ya oleh orang-orang yang tidak baik. Nah itu yang jadi persoalan. Ya, jadi gimana saya bilang gimana mau mengalahkan Israel? Ya, orang-orang Islam saya bilang di Depok aja nggak yakin bahwa kampus Islam lebih baik daripada UI. Ya, saya di sini misalnya di pesantren saya ada At-Taqwa College. Kalau saya yakin ya kampus saya lebih bagus dari UI. Ya, tapi berapa banyak orang Muslim yang yakin seperti itu? Saya bilang gimana nggak lebih baik? Saya mengajar S2 UI itu 5 tahun. Di UI tidak ditanamkan akidah Islam, akhlak Islam, ya, tidak ditanamkan sejarah Islam yang benar gimana. Dan banyak mahasiswa itu merasa itu nggak penting, yang penting dia kuliah di kampus ternama, keren gitu. Dia nggak ngerti bahwa ilmunya sebetulnya nggak ada, ya, apalagi lo ilmunya salah. Ya, jadi banyak orang lebih mementingkan gengsi, ya, status sosial gitu kan. Tapi ilmu yang dipelajari itu salah. Nah itu saya bilang gimana mau ngalahkan Amerika, ngalahkan Israel gitu ya. Jauh-jauh amat gitu. Diri kita aja nggak bisa kita kalahkan. Kita aja nggak yakin. Dan saya ngomong begini bukan kepada orang umum, saya ngomong kepada para pimpinan organisasi Islam.
Saya sampaikan, kan antum punya pondok, punya perguruan tinggi. Kenapa antum membanggakan kalau pesantren antum lulusannya diterima di perguruan tinggi negeri? Sedangkan pesantren antum punya kampus, saya bilang itu. Gimana logikanya gitu ya? Ya ini ada pesantren besar, organisasi besar, ya punya TK sampai perguruan tinggi. Begitu santri yang SMA, ya diterima di perguruan tinggi negeri, dipasang spanduk besar-besar di pesantrennya, dikasih ucapan selamat yang diterima di sini. Saya bilang, lah yang diterima di perguruan tinggi antum sendiri nggak dikasih selamat. Saya bilang. Gimana? Terus saya bilang ngapain kita buat kampus? Ya, terus kita buat kampus Islam, gitu ya. Tapi nggak bangga gitu loh. Jadi itu kalau Prof Alatas gitu ya, itu nggak mau. Prof Alatas tuh pernah karena saya kuliah di ISTEK ya, di tempat Prof Alatas. Jadi beliau menanamkan sekali rasa percaya diri yang sangat tinggi. Ya, misalnya beliau kok jurnal kita, tulisan kita dimuat di Oxford gitu ya, di jurnal di Oxford diterbitkan di sana kok bangga. Prof Alatas nggak mau. Kita bisa buat jurnal sendiri kok yang lebih bagus dari mereka. Jadi kenapa mesti kita minder dengan mereka? Orang orientalis ini mereka bahasanya banyak segala macam, tapi mereka berdiri di atas ranting yang rapuh. Nah, tapi Prof Alatas ngomong begitu gitu ya, memang beliau sanggup gitu loh berhadapan-hadapan dengan para orientalis. Ya bukan asal bukan asal ngomong, beliau membuat buku-buku tulisan-tulisan yang memang kualitasnya sangat tinggi, ya. Nah itu jadi beliau itu memicu, ya, mendorong ya para mahasiswa itu untuk jangan kalah gitu loh, ya. Harus berani melakukan sesuatu gitu ya. Ya karena ya sebetulnya kan sederhana saja, ya. Dunia ini buat ranking kampus gitu, yang hebat tuh kan Oxford, Cambridge segala macam gitu. Ujungnya apa sih? Anak-anak muslim yang paling pinter gitu ya. Itu cara berpikirnya dikirim ke sana kan. Nah, akhirnya kampus-kampus internasional itu gitu ya, termasuk kampus-kampus negeri kita ini dapat bibit-bibit yang bagus. Masa-masa yang pinter-pinter gitu. Baru nanti kalau sudah nggak diterima di mana-mana, baru cari kampus Islam. Ya, terus minta gratis. Ya, jadi begitu asalnya diterima di kampus yang dianggap internasional itu mau ya keluarkan dana puluhan juta, ratusan juta. Begitu diterima di perguruan tinggi Islam gitu ya. Terus pilihannya minta gratis. Ya atau ya bayar sebisanya, bukan semampunya ya, sebisanya. Nah, itu tidak adil saya bilang gitu ya. Jadi kita akhirnya gitu ya, yang terjadi banyak ya anak-anak potensi-potensi muslim yang hebat itu kan yang terserap ya ke model pendidikan gitu yang tidak mendasar ya cara berpikirnya segala macam yang ujungnya ya akhirnya kebingungan ya, yang disebut confusion tadi itu ya. Saya kira begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebenarnya waktunya cukup masih banyak Ustadz, mungkin dimaksimalkan untuk tanya jawab interaktif. Jadi bagi yang ingin bertanya nanti boleh mengajukan tangan atau ini sudah masuk pertanyaan Ustadz di kolom chat. Ini dari Ustadz Teguh Praskoro. Pertanyaan pertama adalah, apakah adab itu sama dengan akhlak dan tazkiyatun nafs? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa saja dimensi dari adab? Apa adab yang fundamental? Bagaimana struktur adab? Apa fokus adab yang perlu diajarkan? Dan ditekankan untuk TK, SD, SMP, SM, dan juga perguruan tinggi. Mungkin boleh di satu pertanyaan dulu dari ya. Jadi adab itu ya, kalau bahasa Prof Alatas itu adalah right action ya. Adab itu perilaku yang betul. Nah,
Jadi adab itu kelakuan yang betul. Ya, tapi adab itu adalah recognition and acknowledgement. Jadi pengakuan dan perbuatan. Jadi tahu dan mau. Nah, itu adab tuh. Karena adab itu basisnya adalah hikmah. Adab is coming from hikmah. Ya. Nah, sekarang apa bedanya dengan akhlak? Ya, nah, akhlak kalau kita kaji definisi dari beberapa ulama ya seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Haytham atau Ibnu Miskaweh itu definisi hampir sama. Yang namanya akhlak itu adalah halun fin nafsi. Ya, akhlak itu sebetulnya adalah kondisi jiwa. Ya, yang Al-Ghazali menambah dengan rosihatun. Kondisi jiwa yang kokoh. Anha tasduru al-af'alu. Ya, dari kondisi jiwa yang kokoh tadi itu ya, lahirlah perbuatan. Ya. Bila fikrin wala ruwiyatin, ya, yang enggak dipikir, enggak dipertimbangkan lagi gitu lah. Ya, bisuhulatin wa yusrin, nah gitu, dengan mudah. Jadi maksudnya gini, akhlak itu adalah sikap jiwa yang kokoh ya, kondisi jiwa yang kuat gitu ya. Yang melahirkan perbuatan tanpa dipikir lagi. Ya, otomatis. Itu ya, tapi akhlak itu kaitannya dengan jiwa. Nah, makanya kan kalau orang itu akhlaknya baik gitu ya, maka harus dimulai dengan tazkiyatun nafs, pembinaan jiwa, mujahadah ala nafs. Ya, karena Rasulullah kan mengingat sini, man amana billahi wal yaumil akhir ya fal yukrim jarohu, fal yukrim dhaifahu, ya fal yakul khairan aw liyasmut. Karena basis akhlak itu memang akidah, ya, iman pada Allah dan Rasulnya itu. Jadi orang yang takut dengan akhirat gitu ya, ya dia jiwanya akan tenang, ya. Dia akan nggak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang menzolimi orang lain, gitu. Itu akhlak tuh. Nah, makanya ada dua definisi ya dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan Ibnu Hajar Al-Asqalani itu mengartikan adab itu apa gitu. Adab itu kata kata Ibnu Qayyim atau Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, wa abbara ba'dul ulama kata beliau, fal adabu al akhdhu bimakarimil akhlak. Jadi adab itu adalah realisasi gitu ya dari akhlakul karimah. Jadi akhlak itu ingat ya, akhlak itu ada dua ya. Ada akhlakul karimah, ada akhlakul mazmumah. Jadi akhlak itu kan tadi jiwa ya. Kalau jiwanya itu bersih gitu ya, maka dia akan melahirkan perbuatan otomatis yang baik. Itu namanya akhlakul karimah. Nah, kalau dari jiwa yang sudah kotor gitu ya, melahirkan perbuatan yang jahat tanpa dipikir lagi. Itu namanya akhlakul madmumah. Akhlaknya buruk. Gitu. Nah, jadi kalau akhlak ada dua. Ada akhlak yang baik, ada akhlak buruk. Tapi kalau adab itu baik. Ya, karena adab itu realisasi dari akhlakul karimah. Gitu. Orang jujur itu hatinya jujur. Ya, dia nggak mau bohong, itu sikap jiwanya jujur. Tapi perbuatan jujur itulah adab. Ya, jadi kalau Prof. Alatas mengartikan adab itu perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Ya, jadi nanti ketika adab ditegakkan terwujudlah ya keadilan al-adalah. Ya. Maka sebenarnya ini yang saya teliti luar biasa ya, di dalam Pancasila itu 3 kata ini ada, ya. Kata hikmah, kata adil, kata adab. Ya, bahkan tujuan Pancasila sila kelima itu mewujudkan al-adalah al-ijtimaiyah. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, manusianya adil dan beradab, itu luar biasa. Nah, kerakyatannya dipimpin oleh hikmah, gitu kan. Kita itu istilahnya udah bagus-bagus sebenarnya di konstitusi itu. Nah, itu 7 kata yang lolos, nggak dicoret. Jadi yang nyoret 7 kata dengan kewajiban jalan syariat itu juga buru-buru juga dia. Dia nggak nyoret kata Allah, nggak nyoret kata musyawarah, nggak nyoret kata adil, kata adab, ya, kata hikmah. Padahal itu kata-kata kunci dalam Islam. Ya, itu tadi. Jadi sekarang mau pakai istilah apa? Misalnya ada satu sekolah
Al-Azhar itu ya, pernah saya ngisi seluruh kepala sekolah SMP SMA-nya se-Indonesia. Itu Al-Azhar juga membuat sekarang tagline-nya kan beradab dan berprestasi gitu. Nah, waktu itu nanya ke saya, mau pakai adab atau pakai akhlak yang tepat? Saya bilang silahkan ya, mau pakai berakhlakul karimah juga boleh. Karena Rasulullah pun itu liutamimah makarimal akhlak gitu ya. Nah, tapi akhlak itu akan diwujudkan dalam perbuatan. Nah, perbuatan yang baik itu namanya adab, kelakuan yang betul. Ya, makanya adab ini lebih luas. Ya, kalau istilah adab itu dipakai lebih luas. Ya. Kita misalnya kan adab masuk kamar mandi, gitu kan? Adab berpakaian, adab makan, ya, adab tidur, ya, adab guru dan murid, adabul alim wal muta'alim. Para ulama kita makanya menggunakan istilah kitab-kitab adab itu di situ, karena adab itu operasionalnya, praktisnya. Ya, jadi makanya adab pada Allah, adab pada Rasul, adab pada sahabat Nabi, adab pada keluarga Nabi, gitu ya. Adab pada ilmu misalnya, gitu ya. Contoh nih, adab pada ilmu. Ilmu itu dalam Islam ada marotib, ada tingkatan, ada fardu ain, fardu kifayah, ada ilmu yang sunnah, mubah. Itu nggak bisa disamakan, gitu ya. Dalam membuat riset misalnya gitu ya, jangan sampai hasil riset empiris ya, yang pseudo ilmiah, ya dia hanya mencari beberapa sampel gitu ya, dengan sampel terus ketemu hasil riset meskipun itu sampai tingkat doktor misalnya ya, tapi hasil riset itu belum menjadi ilmu sebenarnya, baru zon, baru dugaan ya. Misalnya tentang ciri-ciri remaja ya, anak usia 13 sampai 18 tahun diteliti di Amerika di beberapa komunitas, akhirnya disimpulkan ya ciri-ciri remaja adalah begini, dia belum dewasa. Terus dibuatlah ketentuan bahwa dewasa itu 18 tahun. Ini hasil riset empiris ya, yang bertentangan dengan ilmu wahyu, dengan revealed knowledge. Bahwa dewasa itu ketika sudah akil balik, bukan karena riset ilmiah, riset empiris maksudnya. Nah ini termasuk kalau kita belajar adab ya lebih tinggi dalam keilmuan, itu dia harus tahu di mana meletakkan ya sesuatu pada tempatnya yang betul. Nah, tadi itu ya. Jadi nanti aspek adab ini sangat penting ya. Ya termasuk misalnya adab kepada penguasa gitu. Adab kepada pemimpin gimana sih pada presiden misalnya gitu. Itu harus ada kajiannya ya. Boleh nggak mencaci maki presiden gitu ya. Boleh nggak ya mencerca, boleh nggak, apa kewajiban kita. Kalau saya misalnya sekarang saya warga Depok ya kan, wali kota saya terpilih. Apa adab saya pada wali kota saya? Adab saya kasih selamat ya pada wali kota, tapi saya juga sampaikan ya program, saya sarankan begini-begini. Karena kewajiban rakyat kepada pemimpinnya adalah menyampaikan tausiah. Nah, ini adab begini harus dikaji ya. Kayak sekarang misalnya ketua BPIP ya Profesor Yudian itu mengajukan untuk umat Islam sudah harus mulai bergeser dari kitab suci ke konstitusi. Nah, ini adab nih. Bagaimana adab kita ya dalam meletakkan kitab suci dan konstitusi? Bagaimana letaknya? Nah, harus tahu itu adabnya. Ya. Baik, makasih. Ya. Apalagi? Mungkin ada banyak pertanyaan dari Pak Teguh, mungkin hanya satu ya karena masih banyak yang bertanya. Mudah-mudahan tadi ada beberapa yang bisa korelasi dari beberapa pertanyaan tadi. Kemudian kita lanjut Ustaz dari Al-Kanuni. Apakah pendidikan hari ini telah gagal? Apakah pendidikan berbasis adab ini sebagai satu-satunya jalan untuk menciptakan generasi gemilang? Ya, ada yang gagal, ada yang berhasil. Ya. Banyak ya pendidikan kita, bahkan sejak di zaman penjajahan Belanda, pondok-pondok pesantren kita dulu banyak melahirkan ulama, melahirkan pejuang, melahirkan generasi 45 itu kan dari pondok-pondok pesantren. Ya. Nah, jadi kalau kita bilang gagal total juga enggak, ada yang berhasil. Ya, tapi kita juga bukan menilai itu yang penting. Sekarang apakah satu-satunya jalan? Memang kalau menurut saya ya,
Ini modelnya universal. Contoh sederhana begini ya. Kalau kita bilang adab atau akhlak tadi diutamakan, negara-negara Barat itu sudah menggunakan itu, ya sudah menggunakan karakter, ya. Cina, Jepang, itu contoh Finlandia aja. Finlandia kan sekarang dianggap sebagai negara yang pendidikannya terbaik. Jadi Finlandia itu dianggap sebagai negara yang sistem pendidikannya terbaik, gitu ya. Nah, apa sih yang diajarkan di sana? Ya, sehingga dalam 3 tahun terakhir ya Finlandia itu menjadi negara yang dikatakan oleh PBB paling bahagia, indeks kebahagiaannya paling tinggi. Ya, kita aja tahun ini masih di ranking 84 ya. Tidak sepenuhnya sih ya kriteria kebahagiaan itu sesuai dengan Islam. Tapi ada beberapa yang sesuai, misalnya ya soal tingkat korupsi ya, terus tingkat kepercayaan, harapan hidup. Ya, itu tinggi Finlandia itu. Kenapa seperti itu? Ternyata ya yang ditanamkan di Finlandia itu adalah kejujuran. Jadi mereka sejak kecil anak-anak itu dilatih ya jujur. Ya, itu kejujuran itu. Nah, itu yang penting. Jadi mereka akhirnya menikmati karena jujur itu melahirkan kepercayaan. Ya, saya dengar dari seorang, saya belum tahu sendiri ya. Masyarakat Finlandia itu senang bayar pajak karena mereka percaya dengan pemerintahnya bahwa pajak itu digunakan untuk kebaikan gitu. Nah, ini kan trust ya, menimbulkan kejujuran. Ini Rasulullah sudah mengingatkan, bahkan beliau mencontohkan sebagai manusia yang paling jujur. Alaikum bisidqi ya, fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah. Lihat orang Jepang dari kecil dilatih ya kejujuran. Ini tadi pagi ada wisuda UIK yang terpilih sebagai lulusan terbaik itu namanya Dr. Nesia. Nah, dia lama tinggal di Jepang. Ya, disertasi doktornya tentang pendidikan karakter. Dia membandingkan 2 sekolah ya di Jepang dengan di Indonesia di sekolah Islam. Kenapa Jepang itu sukses menanamkan karakter gitu loh. Nah, jadi sebetulnya ada nilai-nilai universal. Ya, saya pernah cerita di banyak tempat ya, seorang profesor ITB pernah ngasih kuliah dengan saya, dia menceritakan pengalamannya. Ya, bertemu seorang profesor di Korea gitu kan yang menanamkan nilai kerja keras pada mahasiswanya itu. Jadi dia bilang ke mahasiswanya, kalian jangan malas seperti orang Jepang. Ya, jadi sang profesor ini gitu ya, meletakkan standar malas itu Jepang. Orang Jepang itu malas. Dan dia mau mahasiswanya gitu ya, lebih rajin, lebih keras kerjanya daripada orang Jepang. Makanya dia bilang orang Jepang itu malas. Nah gitu, itu contoh ya. Nah Rasulullah ngajari kita kerja keras, ngajari kita doa. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah jauhkan aku dari sikap lemah dan malas. Gitu loh. Jadi ajaran-ajaran Islam itu luar biasa sebenarnya kalau diterapkan. Jadi akhlak ini gitu ya, kalau diterapkan dengan benar, ya umat Islam pasti unggul. Ya, dan itu sudah dibuktikan. Sahabat Nabi itu kekuatannya itu minimal 2 kali lipatnya orang Romawi. Itu surat Al-Anfal ya, ayat 65-66 itu terwujud betul. Rasulullah itu guru terbaik, melahirkan satu generasi terbaik. Khairun nas qarni itu benar gitu loh. Orang Romawi berkali-kali lipat dalam perang Yarmuk itu kalah itu melawan sahabat Nabi itu. Ya, jadi kekuatan sahabat Nabi itu iyyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Wa iyyakum minkum mi'ah yaghlibu alfan minal ladzina kafaru fa innahum qaumun la yafqahun. Gitu. Al-Anfal 65. Ya, jika kamu ada 20 orang mukmin yang sabar, nah syaratnya itu. Ya, ada 20 orang mukmin yang sabar, maka kamu akan mengalahkan 200 orang kafir. Ya, jika kamu ada 100 orang mukmin yang sabar, maka kamu akan mengalahkan 1000 orang kafir. Ya. Dan itu dibuktikan oleh Rasulullah. Jadi kalau tadi dikatakan apakah ini satu-satunya cara? Menurut saya ini model yang universal.
Ya, dan nanti Islam itu lebih dahsyat lagi model pendidikannya. Karena dalam Islam untuk menanamkan adab atau akhlak ya, itu bukan hanya aspek dunia. Kalau orang barat ya, itu Singapura dan sebagainya mendidik adab, akhlak gitu ya. Itu mereka hanya dengan keteladanan, disiplin aturan dan kebiasaan, tiga itu. Islam ada satu cara lagi yaitu aspek keimanan dan doa. Gitu, ditambah lagi. Jadi di samping pembiasaan, di samping apa namanya keteladanan ya, itu juga ada aspek keimanan dan doa. Karena kalau orang Islam itu nggak buang sampah sembarangan, bukan hanya aspek peraturan dunia, tapi dia ingat akhirat. Kalau sampah yang dia buang itu mencelakai orang lain, itu ada hukumannya di akhirat. Itu. Jadi seharusnya gitu ya, orang Islam itu lebih bagus ya, lebih kuat ya daripada orang bukan Islam. Jadi ada ya, jadi jangan bertanya apa hanya itu. Sekarang kalau saya tanya ada nggak yang lain, konsep yang lain? Kan gitu ya kan. Ini konsep yang sudah terbukti. Ya, konsep pendidikan berbasis adab ini gitu ya. Itu sudah terbukti. Di UIK itu ada puluhan disertasi ya tentang adab ini ya. Di kitab misalnya konsep pendidikan adab ya dalam konsep guru beradab dalam kitab itu ada disertasi doktor alumni Al-Azhar tuh S1-nya tentang guru profesional yang beradab menurut kitabnya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu menulis kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Ada disertasi doktor mengkaji kitab adabnya Ibnul Jamaah, ya, Tadhkiratus Sami' wal Mutakalim fi Adabil Alim wal Muta'alim. Ya, kemudian ada disertasi doktor mengkaji konsep pendidikan berbasis adab Ahasan, gurunya Pak Nasir. Jadi kenapa Ahasan itu ya murid-muridnya yaitu lahirlah Muhammad Natsir, Ustadz Abdurrahman, ya nanti ulama-ulama hebat itu. Kenapa? Karena Ahasan mendapatkan konsep berbasis adab. Itu ada disertasi doktor ya dari Dr. Syarif Hidayat, dosen Persis di Bandung. Ada konsep pendidikan berbasis konsep pendidikan kader ulama berbasis adab. Syekh Al-Bugisi itu disertasi doktor di tempat saya juga dari Dr. Abdul Qadir ya. Itu bagus. Syekh Al-Bugisi inilah yang melahirkan ulama-ulama di Sulawesi Selatan. Ya, termasuk salah satunya gurunya Ustadz Bakhtiar Nasir. Itu muridnya Syekh Al-Bugisi. Ya, Syekh Al-Bugisi itu luar biasa ya. Jadi kalau ada santrinya yang makan sambil bercanda, itu dipulangkan langsung. Ya, sampai begitu dulu disiplinnya gitu ya, ulama kita itu. Ya, atau kalau banyak sekali disertasi tentang jadi konsep pendidikan ini udah bukan wacana kosong, itu sudah terbukti. Ya. Ada lagi misalnya yang kemarin itu konsep pendidikan berbasis akhlak. Nah, itu yang mungkin nanti sampai Dr. Sudarto tuh. Kalau dia jadi ngajar di Unisula itu. Disertasinya tentang itu tuh. Konsep pendidikan berbasis akhlak dari Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang. Nah itu juga bagus itu. Itu sebetulnya sama dengan konsep yang lain. Mengapa nanti dari pondok-pondok pesantren ini lahir ya para ulama-ulama hebat itu karena di situ. Ya, jadi kalau tadi pertanyaannya apakah itu satu-satunya? Kalau saya sih melihat ini bukan soal sekarang kalau ada yang lain yang mana? Oh ini pendidikan ini sudah terbukti kok, sudah teruji dalam sejarah. Ya, konsep ini yang ditulis oleh Dr. Ihsan Al-Gilani yang melahirkan generasi Salahuddin. Ya, lihat aja di situ di buku Hakadha Dhaharujilu Salahuddin. Ya, konsep ini juga yang melahirkan generasinya Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih. Ya. Jadi kalau saya sudah tidak ragu ya, masalahnya sebetulnya ini paling susah. Konsep pendidikan berbasis adab ini paling berat terus terang aja gitu. Kalau cuma ngajar itu gampang. Ya, tapi kalau sudah bicara adab itu disiplin. Prof. Naqib Alatas itu sebagai contoh ya. Saya dapat waktu kuliah di Istek tuh. Itu waktu kami kunjungan terakhir ke Istek itu pegawainya Prof. Alatas tuh bilang, Prof. Alatas itu marah kami itu ya, kalau kursi itu kami seret ketahuan Prof. Alatas. Kamu itu nggak beradab katanya. Jadi nyeret kursi aja itu kalau kata Prof. Alatas. Kalau Profesor Wan cerita ke saya, Prof. Alatas tuh beradab ngaduk kopi aja dihitung gitu. Misalnya 60 kali ya 60 kali. Ya, kalau kita masuk kampus Istek tuh rapi, rumputnya aja rapi.
Karena Profalatas itu ngontrol. Dari depan itu rumput tuh sudah harus rapi. Ya, kursi itu diukur, ya, arah mana ininya, desainnya. Jadi kalau saya merasakan sendiri gitu ya, bahwa adab ini bukan sekedar bukan sekedar wacana, memang diterapkan. Dan kita itu bangga gitu ya, kalau sebagai Muslim gitu ya, menerapkan konsep adab itu benar-benar. Ya, itu orang Barat pun yang datang ke Istek tuh kagum dengan arsiteknya. Ya, dengan sampai mejanya, kursinya, ya, layout bukunya gitu ya. Kalau Prof. Alatas itu kata Prof. Wan yang cerita begini. Beliau menerbitkan buku ya, sudah dicetak nih covernya selesai. Ya, kurang koma. Itu disuruh bakar sama Prof. Alatas. Ya, kalau Prof. Alatas begini, orang Barat tuh lebih teliti dari kita. Jangan kalah sama mereka. Beliau nggak mau salah koma titik, nggak mau. Ya, itu bagaimana ya contoh ketika Prof. Alatas itu bicara tentang takdib, adab gitu ya. Memang kalau menurut Profesor Wan yang puluhan tahun mendampingi Prof. Alatas itu di dalam dirinya Prof. Alatas itu ditanamkan betul gitu. Masalah adab itu. Ya, beliau itu sangat, bahkan kata Prof. Wan, saya pernah mengeluarkan seorang mahasiswa yang pinter, ya, S2-nya di Inggris gitu ya. Kenapa? Dia kalau kuliah itu bercanda. Ya, dia dilihat oleh Prof. Alatas tidak serius. Ya, ngobrol gitu. Itu oleh Prof. Alatas disuruh dikeluarkan. Ya, sampai begitu adab dalam belajar. Ya. Baik, saya kira begitu ya contoh-contohnya. Ya, untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi, Zat. Bagaimana caranya memasukkan kurikulum adab pada kurikulum 2013 Merdeka Belajar saat ini pada sekolah? Ya. Gimana? Tolong diulang lagi. Ya, ada pertanyaan dari Pak Roni. Bagaimana caranya memasukkan kurikulum adab pada kurikulum 2013 Merdeka Belajar saat ini pada sekolah atau lembaga pendidikan? Waduh, kalau itu harus duduk itu Pak ya. Ya, karena kalau saya sekarang ini sudah pakai kurikulum 2045, sudah bukan 2013. Udah lewat itu 2013. Jadi kalau saya ya, jadi nanti kalau pakai kurikulum 2013 itu harus didudukkan satu-satu tuh pelajarannya ya. Karena saya lebih suka menyusun sendiri. Ya, karena jadi begini contoh saja ya, kurikulum 2013 ya. Yang kalau dalam kurikulum adab itu pertama yang fardu ain dulu. Ya, fardu ainnya apa gitu. Misalnya untuk anak SMP. SMP itu kan pendidikan untuk menyiapkan anak akil balik. Maka ketika akil balik gitu ya, dia harus imannya harus benar ya. Akhlaknya harus benar, sholatnya harus benar, ngajinya benar. Nah, itu dulu tuh. Itu beradab tuh namanya kurikulum. Itu yang kompetensi dasarnya. Ya, kompetensi umumnya baru di situ ilmu-ilmu fardu kifayah. Boleh masuk ya beberapa pelajaran lain yang tidak bertentangan dengan Islam. Nah, jadi harus kurikulumnya pun dicek ya, mata buku ajarnya. Ada enggak muatan-muatan? Ya, misalnya dalam pengajaran IPA ya. Itu ada enggak muatan-muatan kurikulumnya yang tidak sesuai dengan Islam ya. Bagaimana konsep ilmunya? Apakah menjadikan wahyu ya sebagai salah satu sumber ilmu ya. Bukan hanya rasional dan empiris gitu. Jadi banyak yang harus sekarang kalau kita bicara mengadil, sekarang kurikulum 2013 itu dulu yang kita telaah. Ya, beradab enggak gitu ya. Nah, baru nanti ya kita bicara sebab kalau kita sekarang dalam sistem pendidikan kita bisa ambil 3 sistem. Bisa sistem formal, ya, bisa semi formal atau sekolah terbuka, bisa non formal. Nah, itu masing-masing sendiri nih nanti. Ya, kurikulum 2013 pun bisa kita sesuaikan. Ya, tergantung bentuk
lembaga kita. Kita mengambil bentuk yang mana? Yang formal, yang terbuka, atau yang non formal. Ya, itu semua juga sekarang pakai kurikulum 2013. Ya, nah itu tuh ya, nanti itu perlu anu sendiri, perlu perbincangan agak teknis itu. Ya, makasih. Ya, sebentar. Ada pertanyaan lagi, Dad. Sebenarnya masih banyak ya. Cuma ini ada pertanyaan yang sepertinya agak keluar dari materi kita. Afwan Ustadz izin bertanya bagaimana tanggapan Ustadz tentang fanatik agama dan toleransi. Ya, saya tadi sore baru pengajian dengan mahasiswa UI tentang makna toleransi ini. Ya, apa namanya? Intinya dalam Islam itu toleransi itu kita tidak saling mengganggu. Ya, kita saling menghormati masing-masing, itu toleransi maknanya. Ya, tidak mencampur adukkan, ya, tidak apa namanya, tidak saling mengganggu lah gitu ya. Itu toleransi. Gitu ya. Sudah lakum dinukum waliyadin, itu toleransi sudah. Bagimu agama, bagi agamaku. Gitu. Hanya kita kerjasama dalam aspek-aspek sosial. Ya, itu saja. Ya. Baik, mungkin kalau bisa paling lambat 9:4 ya, selesai ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Ustaz. Afwan Ustadz izin bertanya dari Mas Fawaz Muhammad. Saya ingin bertanya terkait adagium atau adab sebelum ilmu. Bukankah untuk beradab kita perlu berilmu terlebih dahulu, lalu seharusnya bagaimana kita menempatkan konsep keduanya? Iya betul ya. Makanya kan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin gitu ya. Mencari ilmu itu wajib ya. Semua awalnya ilmu. Ya, tetapi untuk beradab ya, itu bukan sekedar ilmu, tapi hikmah. Ya, maka para nabi itu kan diberikan ilmu dan hikmah. Ya, nah, Luqman pun diberikan balakot atainal Luqmanal hikmah gitu. Sebab adab ini ya, ada yang kaitannya dengan ilmu, ada kaitannya dengan feeling ya. Ya, jadi misalnya begini, ada adab yang kaitannya itu dengan kepantasan. Ya, seperti Luqman ngajari anaknya, waqsid fi masika waqdud min sautik. Inna angkarol aswati la sautul hamir. Bagaimana bersuara yang beradab. Nah, gitu. Itu menyangkut bahasa tuh. Ya, jadi contoh waktu dulu rame ya Quran langgam Jawa itu di istana kan ada yang membaca Al-Quran itu pakai langgam Jawa itu akhirnya mau dijadikan festival ya Quran langgam Nusantara masing-masing suku nanti punya langgam sendiri-sendiri itu makanya Prof Said Agil Munawar marah betul itu ya akhirnya beliau protes dan akhirnya SK Dirjen kata beliau ada di YouTube itu dicabut kan oleh Pak Said Agil Munawar itu. Nah itu kan contoh ya di si pembaca Al-Quran itu yang Arafat namanya yang di istana itu kan masih pakai peci hitam. Coba kalau dia baca Quran gitu ya waktu ke istana itu pakai helm misalnya gitu. Nah itu adab tuh. Ya. Jadi khotib Jumat itu secara syar'i gitu. Yang penting nutup aurat gitu. Tapi kalau khotib Jumat itu pakai kaos singlet ya celana kolor kemudian bawa pentungan gitu ya atau bawa pisau waktu khutbah gitu ya. Terus dia pakai peci atau topi bisbol gitu. Itu khutbahnya sah itu. Tapi kita bilang nggak beradab kan gitu ya. Jadi itu contoh ya bagaimana adab ini ya. Itu ya. Jadi tidak sembarangan adab itu. Makanya seorang guru yang beradab gitu ya. Guru itu dia biasanya lama ya punya pengalaman ya. Dalam mendidik itu panjang. Karena ketika dia harus menghukum muridnya misalnya gitu ya, hukuman apa yang tepat gitu. Nah, itu kaitannya nggak bisa dirumuskan dengan keilmuan tuh. Contoh sederhana begini, saya punya mahasiswi itu sudah 60 tahun ya, dokter anestesi. Ya, saya tanya, bagaimana ilmu Anda dalam membuat orang pingsan itu gitu ya. Itu dosisnya itu bisa diukur nggak dengan tepat? Dia bilang susah itu. Itu udah feeling aja dibilang itu.
kalau rumusnya sih ada berat badan sekian gitu ya, itu sekian ya. Tapi pengalaman saya dibilang itu, ya itu membuat pingsan orang Jakarta itu lebih dosisnya lebih tinggi daripada orang Belitung. Dan ibu ini nenek ini ya dokter ini tinggal di Belitung. Nggak tahu kenapa gitu, tapi rata-rata dibilang itu ya. Dosis membuat orang Jakarta pingsan lebih tinggi sih bilang daripada dosisnya orang Belitung. Nah ini susah ini dijelaskan. Ya, sama dengan begini, banyak orang ya profesor bidang pemasaran, tapi dia nggak bisa jualan, gitu kan? Sama dengan banyak orang yang ngerti ilmu pendidikan, mungkin dia dokter bidang pendidikan, ya, tapi nggak bisa didik. Gitu. Ada orang kampung gitu ya, yang dia orang jujur, orang baik gitu ya, nggak ngerti dia, nggak kuliah pendidikan, tapi malah dia bisa didik anak. Ya, nah itu hikmah. Ya, makanya kita dalam soal adab ini gitu ya, banyak-banyaklah memohon pada Allah diberikan hikmah. Ya, nah itu yang kenapa orang-orang bijak diberikan hikmah. Ya, karena hikmah ini ya pemahaman yang menuntun seseorang untuk tidak berbuat salah. Kalau bahasa Jawanya itu bener lan pener. Gitu. Ya, jadi kan gini, kita menasihati penguasa. Gitu. Gimana supaya dia tidak tersinggung, ya, tapi dia ngikut. Gitu. Kan bukan asal menasihati. Itu ada saya misalnya mendapat cerita dari almarhum ya Pak Maftuh Basyuni, mantan Menteri Agama. Beliau kan kepala rumah tangga kepresidenan. Kata Pak Maftuh begini, saya tahu kalau saya mengusulkan kepada Pak Harto, itu saya pakai bahasa Jawa kromo inggil. Ya, bukan sekedar bahasa Jawa yang tinggi. Itu kata Pak Maftuh. Ya,